tak macam dulu lah para sahabat dan teman-teman. Hantar barang dekat negara kita pun sekarang susah. Ada biaya cukai lah, tak sampai 6 bulan lah Mas Farhan hantar barang dekat Indonesia tu. Lepas Mas Farhan yang balik tu ada bayar cukai lah, apalah, banyak lah hal lah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semua sehat dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan ingin berkongsi sebuah cerita kisah pengantaran paket Mas Farhan ke negara kampung Mas Farhan sendiri, ke Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Dan semoga video kali ini Mas Farhan membuat video untuk mewakili para TKW TKI yang berada di seluruh luar negeri, terutama di Malaysia ya para sahabat dan teman-teman. Dan Mas Farhan sangat kecewa sekali kepada PMI Indonesia yang mengurus tentang biaya cukai atau tentang pajak pun, entahlah para sahabat dan teman-teman, sangatlah dipersulit untuk saat ini, karena Mas Farhan sudah 6 bulan hantar barang ke Indonesia dari hasil keringat Mas Farhan di Malaysia dengan beli bahan-bahan untuk kebutuhan Mas Farhan, keluarga di kampung dan anak-anak Mas Farhan, dan sampai saat ini belum sampai lagi ya para sahabat dan teman-teman. Dan kalau tahu macam tu Mas Farhan tak hantar barang lah, sebab waktu dulu 2020 tem Mas Farhan hantar pakai kargo tu 28 hari sudah sampai para sahabat dan teman-teman. Dan waktu itu mungkin lagi okey lah, tak teruk macam sekarang. Abang Farhan pun balik waktu itu tak okey lah, tak ada pertanyaan apa-apa benda lah dekat airport Indonesia ya para sahabat dan teman-teman. Dan tidak ada pengecekan ini itulah, gak dicurigain gitu. Padahal kita yang dikatakan penyumbang devisa terbesar di Indonesia, penyumbang ekonomi terbesar yang nomor 2 ya para sahabat, katanya yang pemerintah itu yang disiar-siarkan. Pejuang devisa dari Indonesia ke luar negeri, Taiwan, Hong Kong, Singapura, kemanapun, ke Korea, itu penyumbang ekonomi terbesar nomor 2 untuk negara. Tapi kenapa ketika kita pulang ke kampung kita sendiri tercinta, malah dipersulit, ditanyain ini, itu, lepas tu lagi biaya cukai bayar, kan banyak para sahabat dan teman-teman di video sebelum-sebelumnya di TikTok bawa bag, dibatasin. Kenapa? Kita kan bawa oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman tercinta. Bahkan pernah Mas Farhan tengok di TikTok tuh yang viral banget, bawa coklat dari Malaysia untuk kampung, oleh-oleh untuk, karena kalau di Malaysia itu ada beraneka macam coklat ya para sahabat dan teman-teman. Dan di situ ketika balik di airport di Indonesia, dia kena biaya cukai, bayar gitu. Akhirnya yang si TKI itu marah-marah banget karena gak sesuai dengan harga coklatnya untuk bayar cukai itu ya para sahabat dan teman-teman. Kita sangat diperas oleh negara sendiri, sangat dipersulit di negara sendiri. Sedangkan di negara orang kita dipermudah untuk bawa itu, gak ada masalah. Setelah kita sampai di negara sendiri, ada harus bayar biaya cukai, harus cek ini lah. Pokoknya Mas Farhan rasa sendiri, sebab Mas Farhan yang balik lepas hari itu, yang balik cuti itu, Mas Farhan nyampe dari Malaysia, okey, tak ada bertanya apa-apa benda. Lepas tu bagi pasport, lepas tu cek barang, semua okey lah, kasih cop, belah lah, pergi ruang tunggu. Tapi dekat Indonesia itu, kita pun nak tengok, tanya ini, itulah, kenapa? Itu kan Mas Farhan order tiket kan, yang di Malaysia itu pakai aplikasi Traveloka Malaysia kan. Lepas tu
kan harus ada taruh binti macam tu, Farhan, Pu Adi binti siapa nama bapak itu kan, keluarga macam tu. Jadi kita ikut isi butiran itu yang dekat Malaysia lah, sama lah. So Mas Farhan kasih binti nama bapak Mas Farhan lah, binti Tosan macam tu. Lepas tu kenapa ni tak sama tiket dengan pasport macam tu. Dia cakap Indonesia lah, kenapa ini tak sama di paspor dengan tiket, apa masalah ini. Lepas tu dia call macam tu. Ini dia tak tahulah. Lepas tu saya sudah geram, dah tunggu banyak lama-lama. Saya cakaplah, Mas, ini bukannya nggak sama, soalnya Mas, saya yang beli tiket ini dekat Traveloka Malaysia. So kalau dekat Malaysia itu harus isi butiran itu atau isi formulirnya harus diisi dengan binti macam itulah. Lepas tu dia tak percaya lagi, dia call lagi. Lepas tu saya kasih tunjuklah Traveloka itu kalau nak order, ini Mas. Ini ada bintinya. Binti ni bukan nama siapa orang ni. Ini nama bapak saya ini Tosan ni. Lepas tu dia percaya, saya bagi job. Lepas tu keluar para sahabat dan teman-teman. Dan sampai di situ, Mas Farhan ingat sudah habis itu. Dah tak ada apa-apa benda lagi lah. Setelah itu lagi suruh isi borang lagi. Buat apa lagi ni? Tengoklah nanti ada kena bea cukai lah barang apa-apaan atau melebihi kuantiti macam tu. Aduh, saya pun pening. Dulu aku balik tahun 2020 tak macam ni. Dalam otak saya lah fikir macam tu. Kenapa sekarang ni kok pelik sangat dekat Indonesia ni, kok macam ni berbelit-belit sangat. Padahal kita ini bukan pencuri, nak pulang untuk rehat, untuk berjumpa dengan keluarga. Pada dekat airport tu dipersusah macam tu, dipersulit. Inilah cek bea cukai lah, apalah, handphone kalau bawa iPhone 13, 14, supaya bea cukai lah. Aduh, saya pun fikir kita beli dengan hak uang sendiri. Tapi dekat Indonesia, kita malah dipersulit daripada sahabat teman-teman. Tapi Mas Farhan dengar lah kapan hari itu dekat TikTok Pak Benny itu, malah kalau yang iPhone nanti tak ada bea cukai lah macam tu. Tak tahulah nanti kalau balik nanti ada ke tak ada, nanti kalau balik cuti. So harap-harap lah semoga para menteri-menteri, para negara-negara yang mempersulit para TKW TKI dari seluruh negeri, semoga sadar diri bahwa kita ni penyumbang ekonomi terbesar nomor 2 kepada negara. Jadi kita patutlah untuk mendapatkan, tak perlu kita mendapatkan apresiasi yang terlalu megah-megah, cukup jangan dipersulit untuk ketika pulang cuti bawa ini bawa itu. Asal jangan bawa barang larangan yang seperti dadah, sabu-sabu, yang minuman keras, mestilah kita nak jaga lebih ketat. Tapi kalau kita yang sudah cek dalam komputer tu tak ada benda-benda yang tak macam dadah, tak payah kau lah persulit lah. Macam tu je para sahabat dan teman-teman. Saya haraplah saya ini mewakili dari seluruh TKW TKI yang berada di luar negeri. Harap-harap lebih tahun tak akan dipersulit para sahabat dan teman-teman. Oke para sahabat dan teman-teman, mungkin videonya dan keluhannya Mas Farhan di video kali ini. Mas Farhan sangat kecewa sangatlah kepada negara Indonesia karena mempersulit untuk pengiriman barang dari luar negeri sampai 6 bulan barang Mas Farhan tidak sampai-sampai saat ini. Entahlah sampai nanti ke atau tak sampai Mas Farhan, tak tahulah itu. Harap-harap boleh sampailah dekat rumah Mas Farhan nanti itu, meskipun lama lah. Mungkin videonya sampai di sini ya para sahabat dan teman-teman, dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau datang bekerja ke luar negeri, terutama ke Malaysia, datang secara halal ya para sahabat dan teman-teman. Jangan sampai datang secara tidak halal dan tidak terima bila dipanggil pendatang haram. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.